binatang. Di antara kelebihan-kelebihannya yang lain hanya tersenyum mendengar perkataan seekor sapi. Nabi Sulaiman pun langsung memanjatkan doa, Rabbi zidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-shalihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku Tuhan agar dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi. Masukkanlah aku dengan kasih sayang-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Quran surah An-Nahl ayat 19. Ayo jangan rahimahullah. Sungguh luar biasa sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman, seorang yang memiliki kekuasaan yang besar dan harta kekayaan yang berlimpah, dikawal oleh pasukan besar manusia dan jin, berkemampuan mengerti bahasa binatang, yang terpatri dalam kalbunya dan terucap dalam dirinya adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih atas anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kebanyakan manusia seringkali lupa bersyukur tatkala mendapatkan sedikit saja kenikmatan, apalagi dapat banyak. Berbeda dengan Nabi Sulaiman, dan karena sikap kerendahan hatinya pantas ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang harus kita teladani perbuatan dan tingkah lakunya. Justru tak lupa bersyukur atas seluruh kenikmatan yang diperolehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah seutama tingkah laku. Jika kita membaca Al-Quran, membuka lembaran pertamanya saja, akan kita temukan bahwa kita pun memulai segala pengetahuannya dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan ungkapan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh segala alam. Syukur adalah hikmah, atau oleh para ahli filosof disebut pengetahuan seperti sejati pertama yang diterima oleh Luqman Al-Hakim. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Luqmana al-hikmah an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Artinya, dia sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Quran surah Luqman ayat 12. Hadirin jamaah rahimahullah, mengapa syukur menjadi tingkah laku utama? Karena nikmat Allah sudah begitu besar dan begitu banyak berlimpah kepada kita semua. Rasanya begitu malu jika kita masih meminta kepada Allah, padahal sudah begitu banyak yang Dia curahkan kepada kita. Kita terlalu banyak ngomong meminta, tapi sedikit sekali bersyukur. Seharusnya tidak banyak bersyukur, tapi juga banyak meminta. Karena Allah Subhanahu wa taala justru akan marah jika kita tidak meminta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan dengan cara yang sangat cantik sekali sebagaimana seberapa banyak nikmat yang dapat Dia limpahkan kepada sekalian makhluknya. Sebagaimana firman-Nya, "Qul law kana al-qawmu idadan kalimati rabbi dan aqdara lahu qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jinna bi mithlihi madada." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya air laut dijadikan tinta untuk menghitung kalimat atau nikmat Tuhanku, maka habislah lautan itu sebelum nikmat-nikmat selesai dicatat. Bahkan jika seandainya Allah mendatangkan lagi jumlah lautan yang sama. Quran surah Al-Kahfi ayat 109.
Bahkan napas dan detak jantung yang bekerja saat ini adalah sebagian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa, bayangkanlah saudara, jika menderita sesak napas saja sudah begitu menderitanya kita, apalagi jika napas ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar kiranya Rasulullah SAW dan para ulama mengajarkan kita untuk memulai hari-hari kita dengan ungkapan rasa syukur melalui doa sederhana yang diajarkan guru agama kita sejak kecil. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah tempat kita kembali. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, syukur jelas bukanlah sekadar hamdalah yang diucapkan dengan sangat pasti, tetapi ia lebih berupa pengakuan sungguh-sungguh bahwa semua rezeki dan anugerah yang menghadirkan perasaan nikmat dalam jiwa kita tidak didapat dengan usaha sendiri, melainkan berasal hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang bersyukur akan terpatri dalam hatinya bahwa semua kenikmatan, pengetahuan, kemampuan, kekuasaan dan harta yang dimiliki karena kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kehendak dan perbuatan usaha kita sendiri. Maka dari itu, orang yang bersyukur akan memanfaatkan semua pengetahuan, kemampuan, kekuatan, harta, segala kenikmatan lainnya untuk kebaikannya. Dengan berbuat kebaikan menggunakan rezeki dari Allah itu, orang yang bersyukur akan menciptakan kehidupan yang baik. Kemakmuran masyarakat pun telah terlahir, ketentraman pun tercipta, stabilitas terpelihara, dan peradaban yang maju pun akan menghampiri hidupnya dan bangsanya. Orang yang tidak bersyukur disebut Allah dengan kubur atau jabatan lagi oleh ulama dengan sebutan kubur nikmat. Kata kubur juga berarti ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, di sini kita mengetahui bahwa ternyata sebutan kafir tidak hanya disematkan kepada orang yang bukan Islam, yang ingkar terhadap Allah dan hari akhir serta tak beramal soleh, tetapi juga dikenakan kepada orang muslim yang tidak bersyukur. Dengan demikian, rasa syukur mengandung unsur ketauhidan karena berhubungan dengan pengakuan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur juga mengandung unsur ajaran akhlak dalam Islam, sebab ia berhubungan dengan perbuatan baik yang dilakukan orang bersyukur, yang jika dilakukan akan mendatangkan kebaikan dan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Dan sebaliknya, jika nikmat itu digunakan untuk perbuatan buruk dan jahat, akan mendatangkan keburukan dan kejahatan yang lebih besar lagi. Wa in ta'adzara rabbukum la yashakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka akan kutambahkan nikmat-nikmat itu. Tetapi jika engkau kufur, ingkar, tidak mengerti bahwa itu semua dariku, maka azabku sangatlah pedih. Untuk itulah saudara, mari kita budayakan kebiasaan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang saleh sebagaimana doa Nabi Sulaiman alaihissalam di atas. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukuruhu ala ni'mati taufiqi wa imtinan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمره بدأ بنفسه وثنى بملائكته بالقدس وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل النبي سيدنا محمد وعلى نبيك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات